kita berada, saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita bersyukur jika sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab kita tahu Dia yang selalu setia dalam kehidupan kita, Dialah sahabat kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menyembah Engkau, sebelum kami Tuhan menaikkan pujian kami yang terbaik di hadapan-Mu, biar Engkau sucikan, tahirkan kami Bapa yang luar biasa, sehingga pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Ini setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu menyembah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan, kemanakah aku dapat pergi? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat.
Tuhan memikirkan setiap masa depan kami. Terima kasih buat karya-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami lebih lagi bersorak meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu saja ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, semuanya bersuka cita, amin. Kita mengangkat pujian kita, sebab Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan apa yang terkembang di hati mata. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Semua
Menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita buka setiap piring-piring rohani kita untuk menerima berkat Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang luar biasa, Bapa yang hebat, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hati yang mau dengar-dengar mencari setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita kasih sepujian, kita katakan Yesus Tuhan mulialah namanya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasanya. Sekarang sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kita memuji dengan sungguh-sungguh. Kita katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sama-sama katakan, Dia sanggup memulihkan. Dengan iman sama-sama kita katakan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita terus berjumpa lewat media ini, dan saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi Tuhan hadir, Tuhan juga melawat
setiap kita di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita masih berada di masa PPKM, tapi kita percaya pertolongan Tuhan selalu tersedia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara, kita naikkan pujian, biar pujian ini mengingatkan kita, menguatkan kita juga. Amin. Ayo kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan tidak pernah janji kalau jalan kita akan selalu rata dan langit tak akan pernah kelabu, tapi Tuhan janji menyertai kita. Kita naikkan pujian ini bersama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kekuatan. Dan percaya, jangan pernah menyerah, jangan pernah pujian itu tentu lahir dari sebuah perenungan. Penciptanya pasti mengalami berbagai tantangan. Ya, kita tahu penyanyi lagu itu Edwardson ya punya pergumulan tersendiri. Ya, kita tahu kisah hidupnya ketika ia sedang dalam satu relationship dengan yang sekarang jadi istrinya. Tadinya ternyata kurang mendapat persetujuan orang tua, tapi dia tidak pernah menyerah. Nah, sementara dia terus cinta Tuhan, dia memuji Tuhan. Satu kali ada satu lagu yang tercipta dari keadaan itu. Hatiku percaya, itu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dia percaya. Nah, dia juga yang menyanyikan pujian ini. Ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan cukup buat kita. Janji Tuhan. Yang lalu kita bicara tentang janji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau sharing tentang bagaimana kita menghadapi keadaan kita, kesukaran kita. Ketika tahun 98 banyak sekali orang menjadi depresi, pengusaha besar belum tikar, banyak yang mengalami kebangkrutan, banyak orang kehilangan pengharapan. Tetapi sampai hari ini ternyata hidup terus bergulir. Ya, hidup harus terus berjalan. Disinilah dibutuhkan keputusan-keputusan yang tepat. Ya, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi masa kesukaran, kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, bagaimana bisa mengambil keputusan yang tepat? Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah,
yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang. Dan percaya terletak kekuatan. Jadi tenang. Surat Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang, keep calm, ya. Tetap tenang meskipun keadaan udah gonjang-ganjing begitu. Semua orang mengalami persoalan, saudara. Ya, sepenggal lagu tadi itu melukiskan hal itu, ya. Dan bukan pada zaman ini saja orang percaya yang mengalami pergumulan, sudah sejak dulu kala. Sejak Adam dan Hawa itu keseleo, maka pergumulan masuk dalam dunia. Nah, persoalan yang paling sering ditemui hari-hari ini, kita tahu pasti masalah ini kata orang Jerman, hepeng mengatur negarawan. Ya, sampai ada begitu. Itu cuman pelesetan aja ya. Itu karena keadaan di negeri kita yang sering kalau nggak ada uang nggak jalan, ya. Dari zaman dulu korupsi sudah begitu rupa sehingga apa-apa harus pakai uang, sehingga muncul ungkapan itu, uanglah yang mengatur negara. Nah, dan kadang-kadang uanglah yang mengatur kehidupan manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berhati-hati terhadap satu itu, karena satu itu punya kuasa, dia benda mati. Walaupun foto saja yang ada di uang kita itu, ya foto pahlawan yang sudah mati, tapi ternyata dia masih bisa melambai-lambaikan tangan yang memanggil. Itu ada sebuah kekuatan di situ. Nah, masalah finansial menjadi masalah utama hari-hari ini. Saya nggak tahu persis, tapi saya bisa menduga bahwa orang-orang sedang, ya mungkin kita juga sedang, ada yang sedang terbelit hutang, ya ada yang sedang dikerebutin oleh kebutuhan yang mendesak, yang seolah-olah terus mendorong kita, ayo minta makan dia, minta makan, sehingga kita seolah-olah ada di tepian jurang. Itu masalah yang mungkin menghimpit kita hari ini. Ya, setiap kita pasti punya persoalan, ya. Ada masalah. Saya secara pribadi juga bukan robot saya ini. Saya juga berada dalam situasi yang tidak mudah. Saya juga berada dalam situasi kondisi yang tidak mudah untuk diselesaikan, tidak mudah untuk dibereskan. Tapi saya mau belajar satu hal ketika merenungkan firman Tuhan tadi malam. Ini menjadi sebuah kekuatan. Coba berusaha tenang, tetap tenang. Ya, memang kadang-kadang ketika ada masalah, ya saya sebagai pendeta juga jujur saja panik, kerasa gerusuk kayak banteng lepas dari kandang, nabrak sana nabrak sini, dan akhirnya nanti sakit sendiri. Tapi ya itu keadaan yang ada di sekeliling kita, ya banyak kesulitan. Tapi percayalah, sekeras apapun persoalan itu, Allah kita lebih kuat. Allah tetap memegang kendali, Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Mungkin hari ini saudara sudah berusaha, kita sudah berusaha sekuat tenaga cari jalan keluar, tapi kok nggak ada jalan keluar, belum kelihatan jalan keluarnya. Kita sudah berusaha ya untuk memecahkan persoalan, tapi kok belum ada pemecahannya. Kalau kita berkata, kita harus tetap tenang. Tetap tenang, karena di sana letak kekuatan kita. Ini tadi firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Kalau kita bisa menggambarkan keadaan kita hari ini, mungkin kita akan berkata bahwa kita sekarang terkurung dalam suatu ruangan yang sempit, bergerak sini salah, sono salah. Waduh, berbayangkan kalau duduk salah, berdiri salah. Waduh, itu sudah keadaan yang paling menyedihkan di dunia, ya, sudah paling kacau. Nah, mungkin kita berada dalam kondisi seperti itu, ya, seolah-olah nggak ada lubang angin di ruangan itu, dan kita mulai megap-megap, nggak bisa napas, mulai kehilangan oksigen. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau kita makin banyak gerak, kalau di ruangan tertutup tanpa celah udara untuk masuk,
Makin kita gelisah, makin kita bergerak, oksigen dalam diri kita itu makin habis. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menenangkan diri, latih pernapasan sampai pertolongan. Bayangkan ada seorang bayi yang tertimbun dalam puing ketika ada gempa bumi, dan bayi itu selamat, sementara banyak orang dewasa meninggal. Ajaib sekali, anak kecil bisa selamat, tapi orang dewasa mati semua. Itu pertolongan Tuhan. Nah, celakanya bayi itu punya sense tapi belum begitu matang. Kepekaannya terhadap persoalan belum begitu seperti orang dewasa. Tapi orang dewasa udah kalang kabut, dia berusaha menyelamatkan diri, akhirnya oksigennya habis dalam diri. Nah, itu sebuah perumpamaan saja. Nah, kalau kondisi kita menjadi kelihatan ruwet, ayo kita mau belajar tenang. Please, tenang di tengah masa sukar. Waktu kita tenang, akal sehat bisa datang. Waktu kita tenang, kita bisa dengan jernih melihat persoalan, sehingga kita bisa melihat titik-titik penyelesaiannya. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah. Tapi kita percaya, ya, daripada kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita menyalahkan orang lain, ya, nggak akan membawa kita pada penyelesaian, ya. Tidak ada penyelesaian kalau kita dalam sikap seperti itu. Itu sebabnya kita harus belajar menenangkan diri, tenangkan diri dan cari hadirat Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan ini. Ya, janji Tuhan itu. Saudara, pemazmur pernah mengalami keadaan yang sama. Kalau kita belajar dari Alkitab, ya, Mazmur 77 itu di sana ada gambaran yang jelas tentang keadaan itu. Ya, apa yang dilakukan pemazmur pada masa kesukaran? Ayat 2 dan 3 berkata, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur, dan aku tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Wow, saudara, pemazmur bersaksi di masa-masa kesulitan. Apa yang dia lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Ada 2 kali dikatakan, aku berseru, ya, berseru dengan nyaring. Diulang lagi, dengan nyaring. Itu menunjukkan sebuah kesungguhan, menunjukkan sebuah tekad, ya, pernyataan iman bahwa dia tahu pertolongannya itu nggak akan dia temukan di tempat lain selain di dalam Tuhan. Dikatakan dia mengulurkan tangannya, dia angkat tangan, dan kita berkata tidak menjadi lesu. Biasanya kita kalau berdoa 5 menit sudah mulai bosan. Banyak orang berdoa ngantuk, ya, bahkan karena sudah dikuras oleh persoalan. Kadang-kadang mau berdoa nggak tahu mulai dari mana. Ya, untuk mengumpulkan kekuatan untuk bisa berdoa, kadang-kadang udah nggak punya kekuatan lagi. Ya, tapi pemazmur bersaksi, dia enggan dihiburkan. Dia enggan dihiburkan, tidak menjadi lesu, kata Alkitab, sampai pertolongan Tuhan itu datang. Maukah kita bertekun seperti itu, saudara? Sampai kita melihat pertolongan Tuhan. Itulah iman. Ya, minggu lalu kita belajar tentang iman Abraham. Dia tidak menjadi ragu terhadap janji Tuhan. Walaupun tidak punya dasar untuk berharap, dia tetap berharap. Kita sekarang punya dasar, saudara. Kita sudah baca Alkitab, sudah dengar banyak kesaksian, kita sudah mengalami bersama dengan Tuhan. Kita punya dasar sekarang. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ya, bukan berarti kita ngangkat tangan terus begitu, saudara. Ya, tapi itu ekspresi penyerahan diri di hadapan Tuhan. Kita berserah pada kedaulatan Tuhan. Masa yang sukar memang sulit untuk ditebak, saudara. Kita tidak tahu kapan datang. Ya, berulang kali dalam kehidupan orang percaya kesukaran-kesukaran datang. Di sejarah kita gereja Tuhan di Indonesia ada penganiayaan, ada macam-macam terjadi buat gereja Tuhan. Belum bencana, belum hal-hal yang lain. Ada orang yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan suaminya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan orang yang dia kasihi. Saudara, itu bukan hal yang mudah dan tidak bisa ditebak. Siapa yang bisa menebak? Ada seorang anak yang kelihatannya sehat, bugar,
Sementara ada orang tua yang sakit, ternyata anak yang sehat bugar yang duluan dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu keadaan seperti itu. Tidak bisa menebak. Itulah rahasia kehidupan. Ya. Dan disitulah iman kita justru menjadi dinamis. Kita mau belajar menyerah kepada Tuhan. Ya. Pengkhotbah pasal 11 mengatakan demikian. Karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Tidak seorang pun tahu. Tidak ada tanda-tanda. Sekarang sudah mulai canggih. Ada orang pasang alat detektor untuk tsunami. Sudah di laut sana udah banyak itu ditaruh di sana. Kalau dia terjadi patahan, lempengan, ombaknya mulai meninggi, itu sensor akan bergerak dan memberi signal potensi tsunami. Itu yang bisa dideteksi. Gunung Merapi sudah seismografnya itu sudah mulai diperhatikan terus, ada peningkatan berarti kemungkinan itu meledak. Tapi siapa yang tahu banjir bandang? Siapa yang tahu tanah tiba-tiba terbelah? Tanah likuifaksi di Sulawesi Tengah itu yang satu kampung itu bisa sedemikian rupa. Nobody knows. Ada satu rombongan bus lagi wisata, girang-girang tiba-tiba sopirnya ngantuk, busnya tergelincir. Ada yang sudah hati-hati menyetir, orang lain malah tidak hati-hati. Ada satu keluarga yang sedang di jalan tol, tiba-tiba bus dari berlawanan arah nyebrang ke sebelah sini dan menabrak. Ada seorang polisi di jalan raya sedang berdiri di jalan tol, tiba-tiba disambar oleh sebuah bus. Nggak ada yang tahu. Ya. Ada seorang anak bayi, anak balita, maksud saya, yang jatuh di kebun binatang. Mereka pergi berlibur, tiba-tiba anak kepleset dan di bawahnya ada gorila. Mengerikan. Tapi itulah, kita tidak tahu, ya, sampai dibuatkan film Final Destination untuk menggambarkan keadaan-keadaan seperti itu. Seandainya bisa ada yang menebak akan terjadi seperti itu dan kita di warning, jangan ke situ karena nanti mau ada begini. Oh, jangan ke sono nanti ada begini. Tapi kita tidak ada yang tahu. Itu sebabnya kita harus terus mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya. Nah, kita mau belajar, saudaraku, beberapa langkah dalam menghadapi pergumulan dari kitab Mazmur ini. Yang pertama, di sana dikatakan pemazmur, aku berseru dengan nyaring. Berseru dengan nyaring, diulang 2 kali. Berdoa dengan sungguh-sungguh yang pertama. Mungkin model doa kita harus rubah. Kalau selama ini cuma datang bawa catatan seperti mau belanja di pasar, 20 datang kepada Tuhan melapor, Tuhan aku perlu ini, amin. Tuhan gak sempat ngomong, kita udah pergi. Ya, itu sama dengan belanja, udah kasih uang, belanjanya belum keluar, kita udah pulang. Maka gak dapat apa-apa. Rugi, uang udah kasih, belanjaannya gak dapat. Nah, kita datang kepada Tuhan, alat belanja kita di kerajaan surga itu iman. Mata uangnya itu iman. Itu sebabnya ya harus butuh kesabaran, misalnya, ya. Kalau kita berkata dia berseru dengan nyaring kepada Allah, berdoa dengan sungguh. Itu ayat 2 dikatakan dia berseru dengan nyaring, diulang, saudara, untuk menunjukkan keseriusan. Ya, masa sukar yang dijadikan batu pijakan oleh pemazmur, ya, untuk berserah total kepada Tuhan. Kita juga bisa melakukan itu kalau kita mau. Nah, masa-masa sukar ini, ayo jadikan ini kesempatan yang baik, cambuk yang enak. Ya, kalau dicambuk pasti nggak enak, tapi kita merubah. Ini cambuk yang enak. Sama seperti orang yang kena kanker, mesti di kemoterapi. Kalau nggak di kemo ya mati nanti. Enak nggak di kemoterapi? Nggak enak. Apalagi udah stadium lanjut, rambut bisa rontok, kulit bisa gosong, badan habis. Tapi itu solusi terbaik. Tuhan mau kasih kita obat kemoterapi supaya kita sembuh. Ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencari dan mendahulukan Tuhan. Nah, ini yang beda-beda tipis. Ya. Kadang kita begitu ada masalah langsung pikir, oh si itu bisa tolong.
kita lari kepada manusia. Padahal kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan tergoda selalu untuk berpikir si A bisa tolong. Oh, saya bisa pinjam sama dia. Oh, saya bisa minta tolong sama dia. Wah, dia punya kekuatan. Dan banyak orang kecewa gara-gara pengharapan yang kosong. Ayo kita mau belajar. Di masa sukar ini, kita mau mengandalkan Tuhan. Kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pakai seseorang untuk menolong, itu langkah berikutnya. Tapi jangan sampai Tuhan jadi nomor berikutnya. Tuhan harus di atas segala-galanya. Mendahulukan Tuhan. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Ayat 3, Mazmur 77 berkata, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Kita kadang-kadang begitu kesusahan, kita cari manusia. Nah, itu yang bikin kita celaka. Ayo, belajar tenang. Memang gak gampang, hari-hari ini gak gampang. Saya tahu, saya juga mengalami, saudara. Saya juga tinggal di planet yang sama, tinggal di kampung yang sama dengan Bapak Ibu, tentu mengalami. Tapi bagaimana cara kita meresponsnya, itu menentukan langkah kita selanjutnya. Ya, dalam kepanikan, seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kita mau belajar, jangan mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah yang tadi saya sebutkan adalah langsung berpikir seseorang, berpikir sesuatu bisa menolong. Ada berapa banyak orang hari-hari ini uangnya nggak bisa tolong. Orang kaya nggak bisa menolong, dia harus merelakan, ditinggalkan semua. Rumah sakit begitu penuh. Relasi nggak bisa diandalkan. Di masa-masa sulit seperti itu, saat kita tergoda untuk mengandalkan manusia. Oh, saya punya teman itu, saya punya teman dokter, saya punya koneksi untuk menolong saya. Hati-hati. Dan waktu itu tidak bisa menolong, kita menjadi kecewa dan akhirnya keadaan semakin memburuk. Kita mau mengangkat tangan berkata, Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, nggak mudah, tapi pasti tidak mudah. Tapi kita mau belajar, ya. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa ada ancaman serius ketika kita mengandalkan manusia. Terkutuk, sudah kata Alkitab, ya. Saya baca firman Tuhan ini, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ngeri benar, ya. Itu sebabnya kita lihat pemazmur, ya, waktu dia menghadapi kesusahan, dia tidak memperkeruh keadaan, dia tidak lari kepada manusia dan mengandalkan manusia. Dia masuk kamar dan berdoa. Habakuk pasal 1 digambarkan tentang persoalan yang sedang dihadapi. Tapi di pasal 2, kalau saudara baca, pasal 2 ayat 1, Habakuk mengambil keputusan yang tepat. Ketika dia melihat semuanya berkontradiksi, waduh, ini bingung dia sebagai nabi Allah, saudara. Dia bingung apa yang terjadi, kenapa berseru kepada Tuhan, Tuhan seolah berdiam diri. Tapi dia mengambil langkah yang sangat-sangat tepat. Aku akan berdiri di menara pengintaian. Sebagai seorang nabi, dia mau masuk menara doa. Dia mengendapkan diri di sana. Dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan benar, Tuhan kemudian menjelaskan kepada Habakuk sehingga dia dengan jelas melihat. Hasilnya apa? Di pasal 3, Habakuk menyimpulkan, oke, karena Tuhan yang melakukan, dia tahu. Karena Tuhan yang melakukan, Tuhan tidak mungkin merancangkan kehancuran. Itu sebabnya di pasal 3 itu kemudian dijadikan lagu. Walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur, ladang-ladang mengecewakan, usaha mengecewakan, dagang mengecewakan, sekeliling kelihatan tidak bisa menolong. Tapi Habakuk menuliskan, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Dan di tema besar kitab itu,
orang benar akan selamat oleh percayanya. Oh, luar biasa sekali. Hasil dari perenungan iman muncul sebuah kekuatan baru. Ya, ada pengharapan baru. Dan imannya bertumbuh melalui pergumulan-pergumulan itu. Apa aku percaya kepada Tuhan? Kita pun harus melewati tahap-tahap seperti dalam hidup kita supaya iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. So, pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang pertama, berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan. Jangan buru-buru cari pertolongan kepada manusia. Tentu Tuhan gak jatuhin satu kontainer dolar dari langit, nanti kita kena mati. Ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, ya Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk menolong. Dia punya 1000 macam cara untuk menolong setiap anak-anaknya. Baik, Tuhan berkati kita, tetap semangat, tetap percaya, tetap berharap. Tuhan Yesus beserta kita semua. Puji Tuhan, kita siapkan nanti untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, di rumah masing-masing siapkan perjamuannya. Kalau di masa ini mungkin anggurnya nih ada susah untuk ditemukan, bisa pakai minuman berwarna orson atau teh juga nggak apa-apa. Ambil roti sepotong bisa, ya, untuk di perjamuan ini. Baik, kita masuk dalam perjamuan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan meski di keadaan-keadaan sulit kami, terlebih hari-hari ini masa-masa sukarnya, kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami jika kami lebih sering mencari pertolongan kepada manusia di saat-saat kami mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar di hadapan Tuhan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang mengalami banyak kesulitan, kami percaya Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan bagi setiap kami. Pertolongan-Mu kami percaya tidak pernah terlambat bagi kami, ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong anak-anak, menguatkan. Dan kami percaya akan selalu ada jalan keluar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kaulah yang melayakkan kami oleh kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari pegang roti di tangan kanan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dan makan dengan iman dalam nama Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus yang menyucikan kita. Amin. Terimalah dan minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Sekarang kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Jamah anak-anak-Mu segala yang berdoa, yang lemah kuatkan,
sakit jadi sembuh dalam nama Yesus. Dan mereka yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, saya percaya Tuhan menolong anak-anak menemukan solusi dari setiap persoalan-persoalan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita bersyukur selalu di hadapan Tuhan. Sekarang, saudara-saudaraku, terimalah olehmu berkat, yaitu damai sejahtera yang melimpah-limpah yang dianugerahkan Allah Bapa di surga. Keselamatan oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan tuntunan, harapan baru Roh Kudus, kiranya memberkati setiap engkau mulai sekarang ini, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, dan jadilah berkat bagi sesamamu. Kami terima seluruh berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.